Di kelas 11 kita sudah mempelajari turunan fungsi aljabar, kemudian juga turunan berantai dari fungsi aljabar juga. Di bagian ini kita akan mempelajari turunan fungsi trigonometri. Untuk yang pertama, kita pelajari turunan fungsi sinus. Ya. Fungsi sinus mempunyai bentuk Y sama dengan Fx sama dengan sin X dengan X dalam radian. Kita akan menggunakan definisi turunan. Bisa diperhatikan definisi turunan adalah limit H mendekati 0 Fx plus H dikurangi Fx per H. Di sini yang sebagai efeknya adalah sin X, sehingga menjadi Y aksen atau F aksen. Ini adalah notasi dari turunan sama dengan limit H-nya mendekati 0 Fx plus H-nya nanti diganti sama sin X plus H dikurangi sin X dibagi H. Kemudian dari sini kita akan menggunakan rumus selisih sinus, yaitu 2 cos. Misalnya gini, sin alfa min sin beta. Jadi alfanya adalah X plus H, betanya X. Ya, rumus ini bisa kalian buka lagi di kelas 11 dulu di matematika peminatan. Sin alfa min sin beta sama dengan 2 cos alfa plus beta dibagi 2 kali sin alfa min beta dibagi 2. Oke, sekarang kita substitusikan alfa dan betanya. Alfanya X plus H, betanya X. Sehingga menjadi 2 cos alfa tambah beta berarti X plus H ditambah X sama dengan 2X plus H dibagi 2 kali sin alfa dikurangi beta berarti X plus H dikurangi X sama dengan H per 2 dibagi H. Selanjutnya akan kita sederhanakan lebih lanjut. Untuk 2 cos, kita tulis dulu 2 cos 2X plus H per 2 dikali, ini bisa kita tuliskan menjadi perkalian dari sin H per 2 per H. Ya. Jadi karena ini perkalian, maka boleh H ini diperkan sama sin H per 2. Nah, sesuai dari sifat limit, kalau ada perkalian berarti masing-masing fungsi ini dilimitkan. Limit H mendekati 0 untuk yang pertama ini 2 cos 2X plus H per 2 kali limit H mendekati 0 sin H per 2 per H. Untuk hanya mendekati 0 berarti di sini 0. Di sini 0, 2-nya dicoret sehingga menjadi 2 cos X. 2 cos X kali ini menjadi memakai teorema dari limit trigonometri menjadi 1 per 2 dicoret sama 2 sehingga menjadi cos X. Jadi turunan dari sin X sama dengan cos X. Yang kedua, kita akan menentukan turunan dari fungsi kosinus.
Fungsi kosinus berbentuk Y sama dengan Fx sama dengan cos X. Yang dipakai sama seperti turunan fungsi sinus tadi, jadi kita tetap memakai definisi dari turunan, yaitu limit H mendekati 0 Fx plus H untuk fungsi Fx-nya cos X sehingga menjadi cos X plus H dikurangi cos X dibagi H sama dengan limit H mendekati 0 yang pembilangnya nanti kita pakai rumus selisih kosinus, yaitu cos alfa min cos beta sama dengan min 2 sin alfa plus beta dibagi 2 kali sin alfa min beta dibagi 2. Untuk alfanya X plus H, betanya X, sehingga menjadi min 2 sin X plus H ditambah X sama dengan 2X plus H dibagi 2 kali sin alfa dikurangi beta sehingga menjadi X plus H dikurangi X sehingga menjadi X per 2 dibagi H. Oke, selanjutnya limit H mendekati 0. Ini nanti kita per H-nya ini nanti sama sin H per 2. Sehingga di sini 2 min 2 sin 2x plus H per 2 kali sin H per 2 per H. Kemudian masing-masing kita limitkan 1, 2, ini masing-masing kita limitkan per 2 kali limit H mendekati 0 sin H per 2 per H. Untuk hanya 0 mendekati 0, maka di sini 0, 2-nya dicoret sehingga menjadi min 2 sin X kali, ini hasilnya adalah 1 per 2, 2-nya dicoret sehingga menjadi min sin X. Jadi turunan dari cos X sama dengan min sin X. Sekarang akan kita tentukan turunan fungsi tangen. Tetapi harus kita ingat kembali tentang aturan turunan fungsi aljabar, yaitu Y sama dengan U per V. Y sama dengan U per V mempunyai turunan U aksen kali V min V aksen kali U dibagi V kuadrat. Fungsi tangen yang berbentuk Y sama dengan Fx sama dengan tangen X, ini harus kita ubah terlebih dahulu menjadi sin X per cos X. Dari sini nanti akan kita tentukan U-nya adalah sin X, V-nya adalah cos X, di sini X. Oke. Y aksennya nanti berbentuk U aksen kali V min U V aksen dibagi V kuadrat. Di sini U-nya adalah sin X, maka U aksennya adalah cos X. U aksen adalah turunan dari sin X. V-nya adalah cos X, maka V aksen adalah min
sin X. Dari sini nanti kita substitusikan ke rumus di sini. Y aksen sama dengan O aksen. O aksen itu cos X kali V, V-nya cos X dikurangi U, U-nya adalah sin X dikali V aksen, V aksennya min sin X dibagi V kuadrat atau cos kuadrat X. Oke, selanjutnya kita kalikan cos X kali cos X sama dengan cos kuadrat X. Sin X kali min sin X, di sini min kali min plus sin kuadrat X dibagi cos kuadrat X. Berdasarkan rumus identitas yang pernah kita pelajari di kelas 10 dahulu, cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X sama dengan 1. Sehingga menjadi 1 per cos kuadrat X. 1 per cos kuadrat X ini sendiri sama dengan sekan kuadrat X. Jadi turunan dari tangen X adalah sekan kuadrat X. Dengan menggunakan prosedur yang sama seperti mencari turunan dari tangen seperti ini, kalian bisa mencari turunan dari fungsi trigonometri yang lain. Misalkan kamu bisa mencari kosekan, misalkan kosekan X. Kemudian lagi sekan, terus kotan. Tetapi harus diubah dahulu. Misalkan kosekan ini kamu harus mengubahnya dulu menjadi bentuk lainnya dari kosekan ya, maksudnya kosekan ini bentuk lainnya adalah 1 per sin X. Begitupun juga dengan sekan, harus diubah dulu menjadi 1 per cos X. Kotan ini harus diubah dulu menjadi 1 per tangen X. Nah, nanti di sini U-nya ini, V-nya ini. Kalau yang sekan U-nya ini, V-nya ini. Kotan juga U, ini V-nya. Lakukan dengan prosedur yang sama, maka akan diperoleh turunan dari masing-masing rasio trigonometri ini. Sekarang akan kita tentukan turunan dari Y sama dengan sin AX ditambah atau dikurang B. Nah, perlu kita perhatikan di sini sinus sendiri itu adalah sebuah fungsi, tetapi AX plus min B ini juga merupakan fungsi. Jadi di sini ada fungsi di dalam fungsi. Maka kita ingat kembali kalau ada fungsi dalam fungsi, maka cara menurunkannya juga tidak seperti biasanya. Kita ingat bahwa kalau ada fungsi f, tetapi di dalamnya ada fungsi g, maka y aksennya adalah f aksen gx ya, kali g aksen. Ini dinamakan dalil rantai ya, aturan rantai. Aturan rantai. Bisa dibuka lagi di bab turunan kelas 11 dulu. Untuk fungsi Y sama dengan sin AX plus minus B di sini, yang berperan sebagai fx-nya adalah sin-nya, yaitu sin dari AX plus atau min B. Terus kemudian gx-nya adalah AX plus min B. Oke, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan F aksen. Nah, dari sini
Dari fx itu kalau diturunkan ya berarti turunannya sin, yaitu cos dari ini ax plus min b. Ya, ini ada fungsi gx di sini dikali dari g aksen, turunannya g, turunan ax plus min b yaitu a. Turunannya ax a, turunannya b itu kan 0, berarti gx itu kalau diturunkan a saja. Sehingga sama dengan a kali cos ax plus min b. Bisa kita lakukan untuk fungsi yang lain, misalkan y sama dengan cos x plus minus b, maka turunannya adalah y aksen sama dengan f aksen gx, berarti turunan dari cos ax plus minus b ini kita turunkan min sin ax plus minus b kali turunannya g, jadi turunannya ini ax plus minus b yaitu a, atau sama dengan min a sin ax plus minus b. Ini y aksen, turunannya cos, kalau ini turunannya sin. Dengan cara yang sama kalian bisa mencari turunan dari tangen untuk sudutnya ax plus minus b ya, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya.